wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang berhormat Bapak Ibu Guru SD 3 Kayen, pada kesempatan kali ini saya meminta waktunya sebentar dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Di sini kemarin kita sudah melakukan observasi guru yang mana sebagai tim penilai dari Bapak Ibu Guru yaitu Paskelas untuk saat ini, yaitu untuk kepala sekolah dinilai oleh Ibu pengawas TKSD. Next. Maksud dan tujuan presentasi misi sekolah ini yang pertama yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PLM. Di sini kalau seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Bapak Ibu Guru atas langsung yaitu kepala sekolah, kemudian untuk kepala sekolah yaitu Ibu pengawas. Selanjutnya untuk sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dalam ini kita mengambil kualitas pembelajaran yang mana kita mengalami penurunan persentase proses pembelajaran. Kita mengambil satu saja yaitu proses peningkatan pembelajaran. Sebelum itu Bapak Ibu Guru, kita harus tahu apa itu visi dan apa itu misi. Coba Bapak Ibu Guru ada yang tahu apa itu visi dan apa itu misi? Ayo siapa? Visi merupakan cita-cita, gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Iya, terima kasih Bu Ana. Benar sekali, untuk visi merupakan cita-cita atau gambaran. Artinya visi itu sesuatu yang harus kita capai. Itu tidak harus visi itu 1 atau 2 tahun, tapi bisa 5 tahun baru kita capai. Kemudian saya kira itu jelas ya. Yes. Selanjutnya untuk misi, ya monggo Pak Wasto. Oh, iya. Kalau misi itu merupakan langkah-langkah strategis, Langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi visi tadi gambaran yang akan kita capai, tapi untuk mencapai itu harus dilakukan untuk merupakan langkah-langkahnya itu merupakan visi, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya next. Perlu kami sampaikan apa itu visi misi sekolah. Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, jadi kalau kita punya visi, artinya langkah-langkah yang kita capai yaitu kita melakukan misinya dulu agar visi itu bisa tercapai sesuai dengan program dan rencana yang kita rencanakan. Next. Selanjutnya ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Coba Bapak Ibu disampaikan. Oh, iya, monggo, Gimana? Kalau menurut saya, jika sebuah sekolahan itu tidak memiliki visi dan misi yang jelas, itu ibarat sebuah kendaraan yang melaju tanpa ada arah tujuan. Jadi tidak terkontrol kegiatan dan program-programnya. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan, kalau kita tidak mempunyai visi misi dan jelas, atau paling tidak
kita punya gambaran bagaimana visi misi itu terwujud. Monggo Pak Wasito. Kalau tidak ada visi misi, kalau kita dalam suatu perjalanan ya tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Yuda. Kalau tidak punya visi misi, nanti sekolah tidak punya program. Kalau tidak punya program, kita tidak tahu tolak ukur dari kemampuan kita dan kemajuan sekolah. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak Ibu guru kita semua. Terima kasih untuk masukannya dan kita sudah paham apa visi dan apa itu misi Bapak Ibu. Next. Perlu kita sampaikan yaitu pentingnya visi misi sekolah. Yang pertama memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Maksudnya berarti kita harus punya arah. Bagaimana cita-cita tujuan dari sekolah itu kita program, bagaimana baiknya kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian meningkatkan dengan visi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Jelas ya? Untuk selanjutnya mendorong perbaikan yang berkelanjutan, menjadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi setelah kita melaksanakan program yang kita laksanakan, kita evaluasi apakah ini sudah berhasil atau tidak. Nanti kita bisa tahu dan kita evaluasi bersama-sama. Untuk selanjutnya membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Ini kalau ini berarti mengenai ciri khas SD kita. Next. Kemudian komponen visi misi sekolah. Tujuan strategis, tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi jangka panjang kita itu tertuang dalam visi kita. Kemudian kita laksanakan di misi yang kita laksanakan. Yang kedua yaitu nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Tolong Bapak Ibu untuk yang nilai-nilai luhur ini tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu ada yang tahu dimensi daripada profil pelajar Pancasila? Oh iya, terima kasih Bu Ana lagi. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Iya, terima kasih Ibu Ana yang telah menyampaikan dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lain. Jadi kita harus punya ciri khas daripada sekolah kita. Jadi di mana itu di SD kita itu harus beda dengan SD yang lain. Tidak satu kecamatan Juwangi sama semua, berarti kan itu tidak ada bedanya, tidak ada ciri khasnya. Jadi seperti SD kita mengangkat tentang misalkan kebudayaan, untuk keunikan ciri khas kita menampilkan karawitan dan sebagainya itu sebagai ciri khas daripada SD kita. Kemudian landasan visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Selanjutnya next. Ya, perlu kita tahu visi misi sekolah yang telah kita buat itu kita melibatkan warga sekolah, komite dan semua Bapak Ibu guru juga menuangkan dalam proses penyusunan visi misi sekolah.
Kemudian dalam proses itu pastinya sudah ada ya pertama yaitu analisis, sertifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan. Yang kedua merumuskan cita, artinya yaitu merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai, yaitu cita itu berarti kan tujuan kita untuk mencapai itu. Yang ketiga menyusun langkah strategis. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Next, Bapak Ibu coba visi daripada SD kita itu apa? Coba Bapak Ibu ada yang tahu? Visi dan misi dari SD Negeri 3 Kayan yaitu beriman, cerdas, berakhlak mulia, yang terampil, berkarakter dan cinta tanah air. Iya, terima kasih. Untuk visinya yaitu mewujudkan beriman, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, karakter dan cinta tanah air. Ini juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu misi. Coba misi kita yaitu apa? Bapak Ibu bisa menyebutkan misi kita? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, mengembangkan lingkungan saling menghormati antar warga sekolah. Kemudian meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar dan kedisiplinan untuk mencapai prestasi. Mungkin ada tambahan lagi Pak, saya belum paham yang lain. Yang selanjutnya Ya. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih keterampilan secara berkesinambungan. Yang keenam, menerapkan pembelajaran yang menanamkan prinsip pendidikan yang berkarakter. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan rasa cinta tanah air. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Tepuk tangan untuk Anda. Itulah visi dan misi SD kita yang perlu kita perhatikan untuk program selanjutnya untuk kemajuan SD kita. Next. Selanjutnya ketercapaian visi berdasarkan variabelnya. Berprestasi, kemudian jujur, disiplin, berwawasan lingkungan, serta berkarakter. Di sini berprestasi artinya yaitu sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses prestasi, tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri. Jujur menggambarkan terbentuknya pribadi yang dapat dipercaya, baik tutur kata maupun tindakan. Disiplin yaitu sebagai bentuk perilaku yang menunjukkan kesadaran terhadap nilai, ketaatan, ketertiban, dan kepatuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tentram. Berwawasan lingkungan sebagai upaya dalam mempersiapkan murid yang peka terhadap kebersihan, keindahan, dan kepedulian lingkungan. Berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global dalam aktualisasi kehidupan. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu berwawasan lingkungan. Untuk daerah kita itu kondisinya secara geografis yaitu berdekatan dengan perkebunan jati dan perkebunan jagung. Harus kita manfaatkan, kita kondisikan sesuai dengan lingkungan untuk menjadi pembelajaran kita. Next, untuk selanjutnya ini Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak dan Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik
untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Mari Bapak Ibu, tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk terwujudnya visi misi sekolah kita? Ada yang bisa menyampaikan? Bapak Ibu monggo. Ya monggo Bu Ana. Kalau menurut saya itu ada banyak sekali Pak contoh konkret yang sudah kita laksanakan untuk mewujudkan visi misi sekolah. Misalnya dari pembiasaan Asmaul Husna, kemudian juga sholat berjamaah, kemudian pembiasaan membaca surat pendek, itu merupakan sebuah implementasi dari terwujudnya misi kita, yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian ada juga kegiatan dari P5 itu sendiri. Kegiatan dari P5 itu sangat berhubungan sekali dengan salah satu elemen profil pendidikan Pancasila, bahkan nggak hanya satu tapi beberapa, misalnya gotong royong. Jadi ketika kegiatan P5 itu kan anak-anak bekerja sama untuk membuat sebuah produk, itu kan dengan itu jadi anak-anak bisa belajar bekerja sama, berinteraksi dengan rekan-rekannya seperti itu. Kemudian selain itu mungkin gotong royong juga termasuk, dan nanti kegiatan P5-nya kita sesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu juga termasuk salah satu contoh konkret. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, sudah bagus. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Apa yang disampaikan dari Bu Ana itu merupakan contoh konkret sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Monggo. Pak Riki. Ya, menurut saya untuk tindakan konkret yang bisa mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah kita adalah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan era saat ini, itu era abad 21, yang mana keterampilan kreativitas, terus berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi itu sangat penting. Maka kita dapat memberikan pembelajaran yang dapat menstimulus 4 skill tersebut supaya anak-anak kita dapat bersaing dalam kehidupan di abad ke-21 ini. Iya, terima kasih Pak Riki untuk langkah konkretnya. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau menyumbangkan Sedikit ini Pak. pemikirannya? Kalau menurut saya itu tambahan ini ya, mungkin dalam setiap hari kita melatih kedisiplinan, baik itu dalam berangkat sekolah, memberi contoh-contoh kepada siswa untuk menghormati orang tua, menghormati guru. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan sejak ini. Iya, mungkin itu. Berarti itu untuk Pak Waristo itu merupakan pendidikan karakter anak. Next, ya. Coba kita lihat untuk perbandingan hasil rapor pendidikan tahun 2023 dan tahun 2024. Banyak sekali yang kurang untuk 2024. Selanjutnya kita sedang merubah cara mengajar kita, merubah program kita sehingga pada tahun 2024 alhamdulillah kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa hijau semua. Namun untuk tahun selanjutnya kita harus kita tingkatkan atau kita paling tidak kita stand saja. Oke, untuk selanjutnya next nah, bisa kita lihat untuk yang kita perlu kita benahi yang 2023, yaitu kualitas pembelajaran, kemudian iklim kebinekaan dan karakter. Ini gambaran dari rapor pendidikan tahun 2023 yang mana kita sudah merubah dan kita benahi bersama.
sehingga bisa terwujud bukan hanya sekedar nilai tapi pola pikir anak bisa berubah dengan baik. Monggo. Ini sama ya. Next saja ya. Ya, setelah akar masalah keberhasilan ditelah, maka selanjutnya dilakukan kegiatan benahi atau pembenahi ya. Berikut kegiatan untuk membenahi akar masalah yang tepat sesuai dengan indikator yang mengukur kualitas satuan pendidikan SD Negeri 3 Kayen, yaitu yang pertama yaitu kemampuan literasi, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Ini sudah kita laksanakan untuk literasi. Setiap pagi Pak Dar melakukan apa Pak Dar untuk literasinya? Pembiasaan membaca surat pendek. Iya, untuk Bapak guru agama kita yaitu membiasakan membaca surat pendek. Untuk Bapak Ibu wali kelas, guru kelas, monggo. Untuk kelas 2 itu Ya. setiap pagi itu minimal membaca 1 halaman. Ya. Untuk kelas 1 sama 2 di Pak Warsito, 3 monggo. Yang 3 untuk literasinya apa? Untuk kelas 3, jadi kami membiasakan untuk membaca cerita pendek yang menyenangkan sehingga anak-anak senang dulu dalam membaca, baru selanjutnya anak-anak akan membaca hal-hal yang memang vital untuk pembelajaran. Ya, terima kasih ya. Ini gambaran dari Bapak guru agama dan guru kelas Pak Warsito dan Pak Riki. Mereka sama-sama literasi dalam bidang membaca ya. Selanjutnya next. Realisasi kegiatan membenahi akar masalah satuan pendidikan SD Negeri 3 Kayen, yaitu kemampuan literasi. Ini sudah ya, ini kalau ini 2024 sudah hijau, makanya kita lewati yang kita bahas yaitu kemampuan dalam bidang kualitas pembelajaran. Ini ya. Jadi realisasi kegiatan membenahi akar masalah satuan pendidikan SD Negeri 3 Kayen dalam hal ini kualitas pembelajaran, yang mana perlu kita perhatikan indikator atau metode pembelajaran. Jadi kita sudah membahasnya dalam observasi yang kemarin untuk kita tingkatkan, yaitu masalah kualitas pembelajaran, yang mana indikatornya yaitu sudah tertuang dalam kinerja kita, yaitu metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program, kebijakan, dan penganggaran. Ya, itu daripada metode pembelajarannya sudah kita perbaiki dengan program-programnya sudah kita laksanakan, sehingga pada 2024 terima kasih untuk Bapak Ibu, sekolahan kita sudah ada peningkatan, progresnya sudah terlihat di rapor pendidikan. Untuk visi misi satuan pendidikan, yang pertama yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang perumusan, penyampaian, dan penerapan visi misi sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Ini sudah kita lakukan juga ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita tingkatkan untuk kedepannya kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Selanjutnya next. Ya, ini Bapak Ibu untuk hal ini yaitu refleksi.
apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Monggo giliran Bapak Ibu dari siapa setelah saya sampaikan panjang lebar apa yang kita sampaikan sudah jelas, sudah bisa diterima. Untuk selanjutnya untuk refleksi, monggo Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, monggo Pak Riki. Yang saya peroleh saat menyimak presentasi tentang ini adalah saya mengerti bahwa ini sekolah kita sudah merumuskan kegiatan dan program yang sangat sesuai dengan kondisi dan situasi di SD kita ini. Jadi kita tidak serta-merta menyontoh SD lain, akan tapi kita berdiri sendiri secara kontekstual sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa kekurangan kita, dan apa peluang yang dapat kita maksimalkan dalam pembelajaran di SD Negeri 3 Kayen ini. Perasaan saya adalah saya dapat tercerahkan sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran saya baik secara materi, secara kepribadian dan sebagainya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya dan juga dapat mencapai tujuan sekolah secara umum. Iya, terima kasih untuk Pak Riki. Untuk selanjutnya, monggo Bu Dwi dulu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dengan adanya penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah tentang visi dan misi, kami jadi termotivasi dalam menjalankan visi dan misi untuk kegiatan kewajiban sekolah ini. Ya, terima kasih Bu Dwi untuk refleksinya. Untuk selanjutnya siapa Bapak Ibu? Pak Dar, monggo. Baik, pada adanya penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai visi dan misi sekolah yang akan kita capai, dan itu kami sebagai pendidik menjadi tahu apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita programkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah kita diskusikan bersama-sama, sehingga itu menjadikan bentuk tujuan kita untuk memperbaiki proses dan perencanaan dan kemajuan di sekolah kita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Ana. Iya Pak. Jadi tadi setelah mendapatkan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang visi dan misi sekolah kita, saya jadi semakin paham begitu Pak, paham dan tercerahkan tentang visi dan misi sekolah kita. Kemudian perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat merasa senang sekali, juga saya merasa sangat bersemangat, sehingga nanti saya bersemangat untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya di sekolah, sehingga nanti visi dan misi sekolah kita itu bisa tercapai. Dan saya berharap kegiatan-kegiatan seperti semacam ini itu tidak hanya sekali saja, tapi nanti akan ada kelanjutannya, sehingga sekolah kita nanti akan lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Ana untuk masukannya. Kita adakan terus untuk berdiskusi. Kita programkan setiap bulan untuk membenahi apa yang menjadi kekurangan kita. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya kira itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD 3 Kayen, terwujudnya generasi yang beriman, Cerdas, berakhlak mulia,
berprestasi, terampil, berkarakter. cinta tanah air. Terima kasih.